kalau ini berkepanjangan, kita akan punya guncangan pasokan ya, Pastor ya. Ini yang mungkin kita mesti pikirkan betul. Karena kan 40% dari gas alam Eropa itu ya dari Rusia kan. Kemudian bagaimana dia produsen oil terbesar, kemudian bagaimana dia pengekspor pupuk, ini sangat berhubungan juga dengan kita ya kan. Bagaimana juga gandum, bagaimana juga palladium. Kalau Indonesia sedang mengembangkan mobil, otomotif misalnya atau industri, akan berdampak. Tadi juga saya bicara di TVRI misalnya baja kita sudah terdampak. Membangun ibu kota negara gimana kalau baja yang nggak ada misalnya, atau jadi sangat mahal gitu. Untuk Rusia dan Ukraina ya supaya ada perdamaian sejati ya. Luar biasa malam hari ini kita membahas kembali isu perang Rusia dan Ukraina ini tentang isu Islam dan komunis yang dihembuskan oleh pers di Indonesia dan oleh pihak tertentu ya. Ada yang bilang pasukan Ceknya bertakbir untuk memusnahkan Ukraina ya, ada yang mengatakan mengapa Islam Ceknya memihak Rusia karena ingin melawan Amerika dan segala macam hembusan-hembusan di isu-isu yang dihembuskan oleh media ya. Nah, hari ini kita ada kembali bersama dengan Ibu Dr. Koni Rahakunini Bakri ya, dan luar biasa sekali ya, karena waktunya cuma singkat, kita mau langsung berikan tempat untuk kita mengerti apa sih yang kelanjutannya kemarin ya, apa mengapa bagaimana sekarang isu-isu apa yang sedang dimainkan oleh Putin dan Zelensky. Karena menarik sekali ya di hari-hari ini ketika Putin merasa dia sudah mengklaim kemenangan atas Ukraina, tetapi si Ukraina sekarang malah ini ya teriak-teriak sana sini, sekarang ikut mencela NATO dan Uni Eropa. Oke, nggak pakai lama. Kalau Pak Pendeta Jimmy Sun ada mungkin hari ini skip dulu Pak Pendeta Jimmy Sun ya, karena waktunya mepet banget ya. Oke, kita langsung dengan Ibu Koni supaya dalam 1 jam ini kita dapat materi banyak sekali supaya kita semua menjadi cerdas di channel Panas Rombongan Para Nabi. Silakan Ibu Koni, nggak pakai lama deh pokoknya. Oke, selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih Pastor Chang. Aduh, saya tuh gimana ya, senang sekali selalu gabung. Tapi Pastor saya mau cepet aja karena dengar Pastor Chang kalau bikin judul kan suka bikin orang deg-degan. Gitu. Oke, saya cuma bilang aja, mungkin kalau saya nggak akan terlalu terjebak ke sana meskipun ada beberapa warning saya Pastor Chang ya. Ya. Pertama saya ingin bicara tentang bagaimana kasus ini tuh harus kita lihat dari faktor, saya melihatnya kok sepertinya ini adalah wujud tentang pembelajaran kita mewujudkan keseimbangan dunia gitu. Itu dulu ke sana ya. Nah, kita tuh mesti clear dulu nih antara kita mau bicara ini, karena kan ini kan simpang siur nih. Ada yang bilang invasi, ada yang bilang aneksasi, ada yang bilang demilitarisasi. Kalau saya masih bilang itu demilitarisasi. Karena kalau aneksasi itu adalah memasukkan satu wilayah tertentu, kemudian dia menduduki gitu kan. Sampai hari ini kan nggak ada yang menduduki di Ukraina apa, gitu kan. Kemudian kalau invasi jelas-jelas militer dengan operasi militer perang atau operasi militer selain perang, bagaimana dia kemudian menguasai daerah atau wilayah negara tersebut, itu kan juga enggak, ya kan. Up to this minute saya masih melihatnya sebagai demilitarisasi atau sebenarnya langkah pengurangan senjata. Cuman karena Ukraina itu dari pertamanya ngeyel gitu, kalau aku bilang sih agak-agak pede atau nggak ngeyel, mungkin pede kali ya. Makanya terus maju terus gitu, dan tadinya kita berharap hari satu hari kedua clear, ternyata enggak. Padahal mungkin yang mau dibuat Putin itu adalah seperti era Perang Dunia I ketika perjanjian Versailles dibuat ketika melawan Jerman misalnya memiliki kendaraan lapis baja dan beberapa jenis kapal perang gitu. Atau pengurangan besar-besaran apapun lah alat senjata. Nah,
saya tuh juga misalnya lihat beberapa meme ya udah dikirim-kirim, bukan cuma dari faktor yang menganggap ini apa komunis lah atau ini atau itu, tapi memang juga banyak sekali saya melihat dari kebetulan saya terima dari sisi Ukraine ya, gambar seolah-olah Putin itu memaksa masuk gitu karena mau melakukan apa saja di Ukraine gitu. Which is kayaknya menurut aku sih nggak terlalu benar gitu. Karena kembali saya harus tegaskan bahwa puncak ketegasan Putin itu mungkin dia udah pada puncaknya dia kesel gitu kan, karena misalnya jaminan hukum tentang warga di mana di Donbas untuk tidak diganggu tidak ada. Kemudian dia tahu betul NATO, USA itu membiayai Ukraine dengan impunitas, dan PBB kok diam-diam aja. Kemudian Rusia juga meminta untuk misalnya Ukraine itu komitmen dong dengan agreement Minsk 1 dan Minsk 2 itu juga enggak. Nah, dan kembali yang kita pernah bahas kemarin kan, dia hanya minta pokoknya apapun mau bikin deh, tapi pokoknya nggak ada NATO di situ kan, hanya itu. Nah, jadi Eropa tuh mungkin membuat Putin marah karena Eropa saat itu menjawabnya seolah-olah mereka memiliki hak apapun gitu untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi ini mungkin yang membuat akhirnya kesimpulannya seolah-olah semua opsi diplomatik dari Rusia ya kan itu diabaikan gitu loh. Nah, kemudian kita gini, kenapa saya itu agak harus mengangkat ini ke dalam isu tadi keseimbangan ya. Karena saya ingin ingatkan lagi loh, tiba-tiba itu ya kalau saya pikir-pikir nih, Pastor Zang, ini jangan pernah diam aja dong Pastor Zang, kalau gak ada yang ngomong aku jadi bingung nih. Aku kok lagi tiba-tiba berpikir bahwa sebenarnya tujuannya ini nggak jauh dari Bung Karno loh. Bung Karno itu kan misalnya mendirikan non-blok tahun berapa tuh, tahun 60 ya, 51, 60, 50-an. Itu kan sebenarnya ingin ada gerakan di mana 120 negara yang ada di PBB itu dari PBB itu dapat diimbangi, dan kita kemudian punya gerakan non-blok dengan ada lahirnya 120 negara. Dan itu sebenarnya prinsipnya adalah memastikan perjuangan itu melawan imperialisme, kolonialisme, kemudian rasisme gitu kan. Dan yang paling penting jangan lupa loh, ditulis oleh Bung Karno besar-besar, melawan kekuatan besar dan politik blok. Jadi menurut saya Indonesia tuh kemarin tuh harusnya abstain loh. Karena kalau kemudian kita in favor dalam UN General Assembly gitu kan, itu kita jadi satu blok dengan Australia, dengan Jepang, dengan Myanmar, dengan New Zealand gitu, dan dengan Singapura malah. Kenapa sih kita nggak ambil posisi abstain seperti Bangladesh, Cina, India gitu? Nah, karena menurut saya Rusia ini nggak bisa kita nggak bisa kita main-main, karena dia tuh kalaupun di corner seperti apapun dia punya Cina, dia punya Korea Utara, kan? Kemudian secara besar-besaran dia bisa mengakses pasar dunia kalau Cina ada gitu. Kemudian komoditi gas dia tuh vital buat EU, dia tahu betul itu. Kalaupun sekarang EU seolah-olah survive, berapa lama EU bisa survive? Dan dia punya kekuatan nuklir, ya kan? Dan ketika Rusia terdesak, ya kan, secara dime ya, diplomatik, information, military dan juga ekonomi, maka dia mungkin bisa betul-betul melakukan apa yang akan dilakukannya gitu. Kenapa Indonesia harus abstain menurut saya? Karena Indonesia itu sekali lagi, kita bisa, itu yang tadi saya sebutkan tentang Rusia bisa itu. Kemudian kita kan punya non-alignment position tadi. Nah, kenapa saya harus sampaikan ini di depan, Pastor? Karena saya sejam lalu menerima breaking news dari Kremlin kan, bahwa dia sudah rilis negara-negara yang dianggap tidak pro dia gitu. atau dianggap unfriendly countries, dia menyebutnya tuh kalau di bahasa itu unfriendly countries. Ada US, Ukraine, jelas lah. EU countries bayangin. Australia, Albania, Andorra, Great Britain, Iceland, Kanada, Liechtenstein. Nah, ini anehnya. Indonesia itu belum disebut, tapi ada Micronesia di situ. Terus ada New Zealand, Norway, Korea, kemudian Singapura, Taiwan, Switzerland, Jepang. Nah, jadi pokoknya kata-kata unfriendly countries ini sudah dikeluarkan oleh Rusia, oleh Kremlin. Dan ini artinya menurut saya juga nggak cuma peringatan gitu, tapi apa yang akan dibuat oleh Kremlin terhadap tindakan tidak bersahabat dari negara-negara tersebut. Maksud saya kita harusnya menghindari hal ini terjadi gitu. Ya terhadap kita kan. Nah, bahwa tugas kita mendamaikan iya, tapi tidak jumping ke sana. Di sinilah saya mau bilang bahwa beberapa hari lalu saya diundang oleh Forum Guru Besar dan Dokter dari forum bagus lah, ada banyak juga yang hadir.
Dan saya agak kecewa gitu karena saya melihat kenapa seolah-olah duta besar Ukraine ini dari fotonya memakai kopiah. Terus dia saat bicara membawa-bawa seolah-olah banyak sekali korban Muslim di Ukraine gitu kan, bahwa Muslim Brotherhood lah kira-kira itu mesti dibangkitkan dan lain-lain dan lain-lain. Disitulah saya juga warning, saya bilang nggak boleh seperti ini karena kalaupun kita mau Ukraine dibantu, kita nggak boleh menjual sekali lagi nih isu agama apapun, ya kan? Dan ini saya minta dan saya harapkan di sini Pastor Zan juga bisa membantu itu, karena kalau sudah ditarik-tarik ke sana akan jadi complicated itu. Kalau saya ada rekamannya tapi saya nggak akan sebarkan. Tapi intinya itu kelihatan banget Taylor gitu loh, Pastor Zan, tahu nggak sih kalau Taylor? Jadi dari awal yang ngomong tuh udah seperti mengarah-ngarahnya ke sana gitu. Saling mendukung gitu. Oh iya, saya tadi kagum sekali apa yang Dubes katakan, Dubes itu sangat pro Islam, bla 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 gitu. Aku jadi darah tinggi kan, langsung aku bilang gak gitulah. Aku harus serah. Itu mungkin kita mesti bantu ya. Kedua, kita mesti betul-betul tahu akar masalah dari Ukraine sendiri, yang saya sih yakin betul tanpa Rusia pun dia bisa bubar sebenarnya gitu loh. Karena ketidakmampuan tadi yang kemarin saya sampaikan, nggak bisa membangun kemampuan kesatuan nasional dia gitu. Dan hati-hati Indonesia tuh kalau bersikap gitu, karena sebenarnya ini kan selalu dihubungkan ke Crimea gitu. Apapun yang terjadi di Crimea waktu itu tuh ada referendum loh. 96% tuh memilih bergabung dengan Rusia. Ya. Oke. Nah, apa bedanya? Waktu Timur Timur kita disuruh ke Timur Timur, kemudian kita dianggap aneksasi Timur Timur, padahal at the same time Timur Timur waktu itu juga ingin bergabung gitu. Nah, jadi menurut saya kadang-kadang tuh history is written oleh the powerful one gitu. Nah, gimana caranya pertama kita belum powerful one banget, ya udah jangan dulu ngarang-ngarang deh mau jumping ke masalah orang, apalagi kemudian membawa-bawa isu agama gitu kan. Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa rasanya kalau dengan apapun yang dilakukan oleh Ukraine yang seolah-olah menggoda-goda baik di Donbas, kemudian baik perjanjian Minsk 1-2 itu nggak diikuti, itu membuat kemudian Rusia tuh berpikir dia sudah harus bertindak tegas gitu. Dan puncak ketegasan Putin itu kita sudah lihat lah, bahwa ketika tadi Eropa menjawab mereka memiliki hak untuk melakukan apapun waktu diminta tidak bergabungnya Ukraine ke NATO, kemudian tidak mematuhi jaminan juga hukum yang disepakati Rusia dengan Amerika pada 1990-an. Maka kemudian mungkin Putin berkesimpulan bahwa kalau gitu Amerika dan kawan-kawan ini menutup semua opsi diplomatiknya Rusia dong, gitu kan. Nah, tambahan lagi sekarang ditambah sanksi gitu kalau menurut saya. Terkait sanksi, saya nih termasuk, dan saya rasa dunia juga harus bertanya, apa sih atau kenapa sih beda banget sanksi yang diberikan kepada Putin atau sanksi yang diberikan kepada Amerika dan kawan-kawan? Jadi ada hipokrisi isu, Pak Sozan. Ini yang mungkin mesti kita pedomani untuk mungkin kita clearkan supaya ini tidak terjadi dan dunia bisa kita harapkan seperti yang tadi diharapkan oleh presiden kita atau founding fathers kita. Jadi hipokrisi isu dalam running dunia itu nggak boleh terjadi. Contohnya apa sih? Coba, 52 perang dari tahun 45 sampai tahun 2019 itu dilakukan oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan. Oke? Atau istilahnya 81% itu by US alliances gitu. US and the alliances. Jadi 19% yang bukan. Nah, Rusia itu sudah masuk 19% itu mungkin. Tetapi coba kita lihat sanksi pada Rusia. Banyak banget. Nah, sanksi-sanksi itu diperlakukan nggak ke Amerika Serikat? Misalnya nih, ya kan? Sanksi tentang melarang transaksi utang negara Rusia, ya kan? Kemudian membekukan aset, ya kan? Melarang perjalanan, ya kan? Blokir bank Rusia, blokir BUMN atau uangnya BUMN Rusia, salah satunya ya. Kemudian bagaimana 2 banknya Rusia itu juga diblokir, selain bank swasta. Membatasi kemampuan Rusia dalam bertransaksi, mau dia dolar, mau euro, mau pound sterling, gitu kan. Kemudian membatasi ekspor lintas negara, mau terkait perangkat lunak kah, teknologi kah, gitu kan. Kemudian menerima juga larangan pembiayaan utang, ya kan. Kemudian bagaimana 11 BUMN Rusia itu, termasuk Gazprom Bank, itu juga diblok, gitu kan. Dan yang paling kacau juga SWIFT, gitu, SWIFT system. Yang saya kesel sebenarnya puncaknya sih di kucing sebenarnya. Aneh kan tiba-tiba saya ngeributin kucing. Tapi buat saya
pelarangan kucing-kucing Rusia ikut kompetisi regional atau global itu adalah cara dia membuat proksi supaya rakyat marah gitu loh. Nah, coba bayangkan dari mulai yang sangat konkret ekonomi gitu kan, ya kan, terus teknologi tadi semua sampai sekarang ke yang kucing gitu loh. FIFA udah jelas gitu, atau menghapus nama Putin dari World Global Forum. Come on lah, ini kan udah seperti kalau orang tuh udah di corner banget gitu. Makanya menurut saya Putin nggak bisa dibegitukan gitu. Yang paling seru tahu nggak apa Pastor? Ini yang paling seru ya. Kan diberlakukan no-fly zones, ya kan? No-fly zone itu menurut saya tuh bisa bahaya banget gitu. Karena kenapa? Itu akan backfiring. Backfiringnya adalah gini. Kita contohkan misalnya Swift system ya. Itu tuh senjata makan tuan. Si Phil Seymour itu tuh dia ketua asosiasi European Leasing Company ya. Dia tuh bilang ada 520 aircraft loh di Rusia itu yang leasingnya dari EU. Kan nggak ada World Airline tuh rata-rata nggak punya. Dia tuh rata-rata sewa gitu kan. Nah, mengembalikan 520 aircraft ini bagaimana gitu? Kalau kata Rusia ya ambil sendiri aja. Nah, kalau diambil sendiri, bagaimana kita mengambil si krunya itu? Ya kan? Airspace-nya kan airspace Rusia. Kemudian ketika diambil kan berarti itu udah handover, bukan lagi kapal, bukan lagi aircraft-nya Rusia, ya kan? Bagaimana mau fly out dari Rusia? Jadi intinya dia sampai ngomong begini, kayaknya mendingan kita bangkrut aja lah daripada ngurusin pesawat dari Rusia. Dan Phil Seymour menyalahkan kenapa dunia itu matikan Swift system karena sebenarnya Rusia mau bayar, tapi dia mau lewat mana kan nggak bisa bayar gitu loh. Nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Jadi menurut saya ada dampak-dampak bumerang efek yang kalau kita biarkan ini berlanjut, mereka tidak segera duduk damai, maka ekonomi dunia, ya pasti Eropa lah, karena Pak Pastor di sana lagi, itu akan fatal banget gitu. Yang kedua pasar gelap. Coba, pasar gelap pasti ada. Lahir lah. Kalau udah ada kesulitan begitu kan lahir pasar gelap. Kemudian Cina akan pasti akan datang dong membantu dia. Nah, gimana cara nanti supaya Cina juga jadi sasaran baru? Karena kan kalau obor makin hebat, ya kan, logistik sistemnya banyak tergantung sama Cina, nanti Cina disalahin lagi gitu. Nah, kemudian juga bagaimana sebenarnya Rusia kebutuhan teknologinya dan lain-lain pasti bisa di-afford oleh negara lain kalaupun dia diblok. Dan saya cuma mau bilang bahwa sanksi-sanksi terkait ekonomi, terkait keuangan, kayaknya berat dari Rusia tuh untuk dihukum gitu. Karena dia sudah punya kemandirian, punya resilience, udah punya ketahanan yang hebat gitu. Jadi yang saya mau bilang adalah kayaknya nggak pas juga pakai cara-cara seperti itu loh, gitu loh. Nah, yang paling terkait ini juga saya cuma mau bilang bahwa kalau ini berkepanjangan kita akan punya guncangan pasokan ya, Pastor ya. Ini yang mungkin kita mesti pikirkan betul. Karena kan 40% dari gas alam Eropa itu ya dari Rusia kan. Kemudian bagaimana dia produsen oil terbesar, kemudian bagaimana dia pengekspor pupuk, ini sangat berhubungan juga dengan kita ya kan. Bagaimana juga gandum, bagaimana juga palladium. Kalau Indonesia sedang mengembangkan mobil, otomotif misalnya atau industri, akan berdampak. Tadi juga saya bicara di TVRI, misalnya baja kita sudah terdampak. Membangun ibu kota negara gimana kalau baja yang nggak ada, misalnya, atau jadi sangat mahal. Jadi kalau saya melihatnya, Indonesia betul-betul harus bersikap bagaimana men-stop ini. Apakah mau menggunakan Soekarno Way, which is bicara di PBB gitu kan, dan minta PBB itu bertindak sebagai PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu. Mampu mereka berdiri adil, tegak mengendalikan siapapun, termasuk Amerika Serikat. Atau nomor 2 mungkin memohon atau meminta NATO menyatakan aja bahwa dia nggak akan pernah lah naruh Ukraine sebagai bagian dari NATO, iya kan? Dan kemudian berarti ikut campur tangan. Mungkin ini berat ya, tapi pilihannya kan memang berat gitu. Daripada ini sekarang hari ke-13 kalau nggak salah ya, Pastor, udah hari ke-13. Ini akan makin panjang gitu. Dan akibat kepanjangan ini akan semakin tinggi kompleksitasnya. Perundingan itu tidak bisa dengan Ukraina karena menurut saya Ukraina ini banyak hal kita melihat betul-betul kayak puppet gitu. Dia tidak bisa menjamin dirinya, makanya kalau Pastor baca sekarang statement-statementnya mulai aneh, nyalain NATO lah, nyalain ini, nyalain itu gitu kan. Dan sebenarnya juga kita harus bicara misalnya PBB ini kan harus menentukan bukan saja Ukraina versus Rusia menurut saya ya, tapi sekarang adalah juga NATO dengan Rusia seperti apa gitu. Jadi intinya saya cuma ingin bilang bahwa Indonesia ini memang tidak boleh ada dalam posisi sebagai hakim, ya kan? Karena bagaimanapun negara yang berseteru itu pasti memiliki justifikasi sendiri-sendiri.
ya kan? Rusia nggak akan pernah menyatakan yang melakukan agresi, dia juga ngerti agresi itu dilarang kok. Dia udah dalam piagam PBB. Yang boleh itu adalah dalam rangka membela diri atau self defense. Nah, tapi dari self defense Putin sama. Sebenarnya menurut aku udah bisa masuk dia ke faktor self defense, sama ketika Bush menyatakan jauh-jauh hari waktu mau attack beberapa negara itu bahwa dia with me or against me, gitu. Ya kan? Nah, dengan posisi mendukung ini, dan kemarin ya mendukung di PBB, menurut saya Indonesia tuh akhirnya jadi akan terjebak gitu. Terutama kalau tadi Kremlin sudah bisa menyatakan negara-negara yang unfriendly. Jangan sampai kita masuk ke sana. So far sih belum. Masih masuk tuh Mikronesia, saya nggak tahu kita dimasukin ke Mikronesia atau tidak gitu. Dan sekali lagi narasi itu bisa berbahaya. Kembali juga saya mau ingatkan aja bahwa posisi Indonesia itu hampir sama. Kalau kita mau lihat, kita hari ini dikelilingi oleh tadi FPDA, oleh The Quad, oleh apalagi AUKUS, ya kan? Apalagi ada Prancis sudah masuk kan, udah belum lagi ada Jerman, ada lain-lain negara, Inggris. Jadi memang kita harus sangat hati-hati. Mungkin pertanyaan saya sederhana aja nih, Pastor. Saya nggak tahu ya, ini pertanyaan agak berat nih. Sebenarnya pertanyaan saya begini, survival of the world itu lebih pentingkah dibandingkan survival dari NATO dan Ukraine, ya kan? Dan kita mesti milihnya seperti apa. Jadi saya nggak akan tutup ini dengan pertanyaan. Karena kalau saya khawatir ini kalau berkepanjangan malah akan semakin membuat masalahnya semakin kompleks. Gitu. Apalagi kalau sekali lagi Pak Pastor, saya nggak suka banget atau anti sekali kalau ini kemudian dibawa atau dilarikan ke isu perang agama atau menarik simpati agama gitu. Saya rasa kita akan semakin terjebak ke dalam masalah yang lebih besar kalau itu kita. Demikian Pastor, saya kira. Bentar, ini sebelum kita lempar ke floor dulu, banyak yang mau nanya. Saya mau nanya nih ya, banyak yang belum mengerti tentunya ya, dampak, arti dari no-fly zone di Ukraina itu, dan dampaknya itu apa sebenarnya. Kenapa Putin itu sampai marah sekali, gara-gara ada ancaman mau menerapkan no-fly zone itu kan, di atas Ukraina itu kan. Nah itu dampaknya, Gini, artinya apa dan dampaknya apa? Ya. Okay. Terkait no-fly zone, yang pasti sebuah negara itu tidak mungkin melakukan no-fly zone-nya itu hanya di atas dia aja, gitu kan? Apalagi itu Eropa, gitu. Pasti ada negara lain terkait, ya kan? Nah, semua negara lain yang terkait, gitu kan, dari mana pesawat itu berada, itu akan di matanya Putin adalah itu sama dengan mereka terlibat, gitu. Karena kan nggak bisa mungkin berdiri sendiri. Nah, kalau apalagi dampaknya, misalnya jet tempur dari F-15E-nya Amerika itu sudah di Estonia tuh, itu nggak bisa terbang, nggak boleh terbang, udah pasti itu nggak boleh terbang, ya kan? Terus kemudian kapal, tadi saya cerita kapal terbang sipil pun itu kan, itu menjadi masalah. Kenapa tadi saya cerita lebih detail gitu? Tadi kalau kita mau ambil, ya kan begitu diambil udah jadi bukan punya Rusia. Rusia bisa melakukan apa aja. Krunya bagaimana? Jadi is complex thing gitu sebenarnya tuh. Nggak sesederhana itu gitu. Makanya Putin marah sekali ya, marah sekali. Dia marah sekali dan ya, nggak mungkin. Gara-gara itu kan marah sekali kan, jadi kayak overreaktif, kelihatannya overreaktif ya. Putin ini sebenarnya sih nggak overreaktif, ini. Dia udah kesel aja kali kan, diubun-ubun ya. Udah diubun-ubun. Udah diubun-ubun. Terus ini ada tanggapan lagi, kemarin kalau saya lihat ada siapa itu yang politisinya Irlandia itu yang mengkritik habis-habisan Putin disamakan dengan Zionisme kan? Ya, saya baca juga sih. Iya, itu ya, Irlandia kan? Itu. Terus tadi tertarik sekali ya, kalau ternyata Amerika sendiri kan 52 perang Amerika kan kalian munafik banget. Kenapa nggak ada yang mengkritik Amerika? Ya kan tidak ada yang memveto Amerika, tidak ada sidang Dewan Keamanan PBB ketika Amerika membumi hanguskan Irak itu kan. Termasuk waktu Prancis ya yang ikut membombardir Yaman itu kan. Pokoknya semua negara yang kita sebut tadi ada 52 perang, 81%-nya itu adalah by US dan alliances gitu kan. Apa hukumannya? Apakah pernah misalnya tadi saya bilang dilakukan seperti sekarang melakukan kepada Rusia yang fatal tadi, coba kayak pipa itu kan dibangun juga mahal sekali loh, ya kan? Atau kemudian bagaimana misalnya terkait tadi banking, saya nggak habis pikir kok bisa-bisanya semua bank termasuk BUMN, oke lah kalau bank BUMN-nya gitu kan. Jadi padahal gini ya, kalau kita lihat dari cara perang Rusia nih ya, menurut saya Rusia itu sikapnya lebih liberator. Setelah dia bombardment di mana-mana itu, dia langsung memberikan bantuan kemanusiaan. Gitu. Ya kan? Kemudian
treatment dia kepada pasukan Ukraine tanpa yang syarat tertawan. lagi. Pemberiannya dia, tanpa syarat lagi, itu hebat sekali kan? betul. Kemudian lihat Kaget saya. perhatian dia pada pasukan Ukraine yang tertawan, ya kan? Jadi menurut saya ini ada kelihatan jelas antara jam terbang seorang politisi yang unggul dan ahli strategi, ya kan, yang punya kedewasaan berpolitik dan juga pasti ada kemampuan perang gitu kan, terhadap seseorang yang tadi saya bilang, mohon maaf dengan segala hormat, it seems like puppet gitu, karena dia kelihatan jadi bingung sendiri dari ekspresi mukanya udah kelihatan bingung gitu kan. Nah, yang paling aneh misalnya yang ada itu loh, ada baca nggak Pastor yang ada angket 71% rakyat Ukraina setuju tindakan Rusia. Ya, itu kan pernah saya tanyakan kemarin, orang-orang Ukraina nggak ada yang suka sama Ukraina kok nggak bangga kok dengan presidennya, nggak bangga dengan negaranya. Anak-anak muda-muda Ukraina kan lebih bangga dengan Putin kan, sosoknya Putin kan itu kan alpha male kan. Yang lebih alpha male. Alpha male banget kan, James Bond banget kan gayanya. Iya bener, keren banget. Yang saya kesel tuh waktu ini, waktu Zaro Priziani dianggap dikuasai itu, seolah waktu itu kan pernyataannya Presiden Ukraine, wah ini bencana global, inget gak waktu Chernobyl? Apa dia nggak tahu sekarang ada precision guided missile atau apapun yang canggih lah, menembak sesuatu tuh udah canggih banget. Terus dia pakai nakut-nakutin lagi. Kita punya 15 reaktor nuklir loh di Ukraina. Kalau itu meledak, Eropa tamat. Jadi banyak banget statement-statementnya itu yang menurut saya nggak menyelesaikan masalah, malah bikin lawan tuh makin panas gitu loh, maksud aku. Iya. Ya kan? Dan Putin makin bikin buktiin dong. Enggak, gue bisa nembak pas aja, cuman posnya aja misalnya gitu. Malah jadi kayak show senjata kecanggihan. Tapi mau show off senjata juga percuma juga, karena Rusia kan jelas lebih jauh ya di atas itu kan ya. Kan bukan buat Ukraine nunjukinnya. No. This is not about Putin showing it to Ukraine. I don't think so. Ini sepertinya Putin nunjukin ke NATO gitu. Dan karena kan dia tahu berton-ton 300 tonan, berapa baik uang, baik senjata datang masuk gitu. Tapi ancaman itu nampaknya keras sekali ya. Dia sampai siagakan persenjataan nuklirnya disiapkan semua. Artinya si Putin ini benar-benar sudah serius ya. Kalau saya lihatnya udah point of no return. Saya nggak tahu. Berapa kali saya bilang bahwa dia tuh mungkin pemimpin yang sudah selesai dengan. Makanya NATO akhirnya nggak jadi berangkat ya. Kemarin sudah kirim armadanya, ditarik balik ya. Ya bikinlah Pastor. Kalau dia ini beneran dia apalagi selesai. saya di Belanda, puyeng negara kecil sekali sapu lewat. Saudara-saudara yang di floor yang mau nanya harus tampak muka.